lapangaken. Nama saya itu Muh Mastur. Di Satrate untuk di Bojonegoro, dulur-dulur banyak memanggil saya Mas Muh atau Dik Muh. Tapi memanggil Dik Mastur atau Mastur itu juga tidak ada persoalan. Itu nama saya. Kemudian saya mulai berlatih di Satrate di cabang Bojonegoro ini dimulai tahun 1982. Tepatnya itu pada tanggal 22 Oktober tahun 1982. Kenapa saya masuk di sana? Kan sebenarnya dulu itu kan ada sebutan Pencak Kelangon. Karena tempat kegiatan berlatihnya di Jalan Setiabudi, kemudian di situ kok setiap hari-hari tertentu, kemudian rumah itu kan ada selambunya ditutup, ada kegiatan apa itu lah. Saya itu kan juga saat itu kan posisinya sangat longgar, tamat sekolah, belum ada pekerjaan, sehingga lihat-lihat karena juga banyak pemuda cerita-cerita ternyata di situ ada latihan silat, tapi sebetulnya latihan SH gitu. Nah, dari situ saya masuk berlatih di tanggal itu mulainya tahun 82. Kenalnya saya bertetangga dengan salah satu pendiri di Bojonegoro itu, yang katanya salah satu pendiri, karena kan saya baru ikut kan juga ya nggak ngerti, tapi lama-kelamaan ngerti. Jadi itu di rumah dinas pengairan saat itu. Jadi teman-teman yang lain sudah banyak yang berlatih, jadi saya masuk, diterima, dan hari pertama saya berlatih itu saya masih ingat betul. Minggu pertama berlatih, saya setelah mengisi surat pendaftaran pernyataan, setelah diinterogasi, saat itu yang menginterogasi namanya Mas Suryono. Nah, kemudian saya disilakan berlatih dan bocorannya kan pakai pakaian olahraga. Terus saya diberi senam dasar itu yang memberikan Mas Tris itu. Yang akhirnya ceritanya ngerti kalau Mas Tris itu pengesahan 68, diberi senam dasar 1 sampai 8. Itu ya, itu ingat betul. Kemudian minggu berikut masih latihan lagi, kan latihannya satu minggu sekali. Juga masih Mas Tris yang memberikan sampai senam dasar 15. Jadi habis itu ternyata saya itu diterima di pekerjaan swasta. Akhirnya minggu berikutnya saya pamit kepada pengelola di sana, saya bekerja di luar kabupaten. Kemudian dibuatkan surat pengantar pindah ke Babat. Ke Babat, tapi saya sudah menghadap kepada pengurus di Ranting Babat, kan sebutannya Ranting Babat, tapi kan nggak ngerti apakah ada cabang lapangan, nggak ngerti, yang penting di Babat itu aja. Diterima, kemudian saya menyampaikan pekerjaan saya itu kan pekerjaan yang bisa berlatih itu 3 minggu sekali, karena pekerjaan saya memang tidak pagi terus, sistem shift. Tapi di sana sampai 1 tahun, terus pekerjaan saya itu keluar karena saya diterima di pegawai, di guru itu, balik lagi dan berlatih lagi di Bojonegoro. Nah, balik itu yang dulu waktu latihan jumlahnya banyak sudah habis. Jadi sudah modal semua habis, tinggal beberapa gelintir para siswa dan saya nekuni di situ. Di jumlah saya ingat betul, sing latih wargane niku kalih sing dilatih akeh pelatih, akeh wargane. Ya itu. Saya asli penduduk Bojonegoro, alamat saya Jalan Setiabudi. Nah, tempat berlatihnya di depannya itu. Terus sampai saya berlatih terus di situ tekun sampai tahun 85 saya mengikuti proses pengesahan, dan pengesahan itu se-Indonesia itu. Nah, di perjalanan itu yang karena siswa yang paling rendah itu kan ada 2 orang, saya dengan satunya.
Kemudian kakak tingkat saya yang di program pengesahan tahun 84 itu ada beberapa orang. Dan ini begitu disahkan kan siswa itu kan tinggal saya tok. Karena sebutan di Bojonegoro itu dulu latihannya di latihan cabang. Jadi di Bojonegoro latihan cabang ya di Kelangon itu ada berdua. Terus Mas pelatih itu Mas Warno itu yang paling sering nunggu. Pelatih saya banyak, ada Mas Wahyu, ada mas-mas yang lain. Saya ingat siapa yang memberikan gelar di saya, gelar 1, 2, 3 itu siapa, saya ingat betul. Kemudian Mas pelatih itu kalau yang menggerakkan pelatih, misal Mas Wahyu, oh senam dasar 26 saya harus ngikuti gaya gerak Mas Wahyu. Yang ngabani Mas Tris, saya harus ngikuti gaya Mas Tris. Jadi saya sebagai siswa itu insya Allah apal gerakannya mas-mas pelatih itu. Jadi cara wong PD hukum untuk selamat berkali apa apal gerakannya pelatih nah, kayak gitu. Nah di perjalanan tinggal siswa sedikit itu Mas Waro ngendika demo ini kan nek kemudian kata-kata sing motor dan nek turun latihan malih dimangkaken cobi jenengan tindangi. Pun kalau gadah daftare sing motor-motor niku kula parani teman-teman termasuk Mas kula niku saged berlatih karena apa nggih ceritane Mas pelatih Mas kula niku almarhum Mas Kuri itu bisa latihan karena dilihat saya berlatih di satu tidak ada kendala di keluarga karena Mas saya itu dulu kan juga dari perguruan lain bisa diterima karena melihat oh Dikmu ini dari keluarga tidak ada kendala. Akhirnya bisa temu potolan, ada yang orang baru. Nah itu berlatih. Saat itu saya tes ke hijau, itu yang potolan itu baru mulai latihan lagi. Nah, tapi akhirnya semua di program tahun 85. Itu 85 di program pengesahan bareng meskipun ini potolan. Terus saya sudah mau ke hijau, kemudian saya tes ke putih, jadi saya itu dengan dulur saya yang satu namanya Mas Pri, Mas Pri itu tingkatannya mendahului di tes calon warga juga saya sudah dites calon warga dulu, yang lain baru dites warga, malah yang ngetes itu Mas Komari itu. Jadi Mas Komari itu ngetes calon warga 85, tapi saya tidak atau dites karena saya sudah lebih dulu tesnya calon warga. Tapi pengesahannya di siji tahun 85 dan disahkan di Madiun karena itu se-Indonesia sedunia itu di Madiun semua ya yang jumlahnya 2.790 orang keluarga. Pengesahan 85 itulah mas-mas pelatih saya itu dibentuklah sebutannya ranting kota, membentuk pengurus ranting kota. Nah, di sana ditunjuklah saya sebagai sekretaris hati kota. Nah, ketuanya ditunjuk mas yang lain. Kemudian disitulah kata beliau saya kan hanya menirukan, saya kan tidak boleh menilai dirinya sendiri. Nah, mas-mas itu sejak 85 itulah perkembangan desa Trate Bojonegoro di ranting itu karena apa? Banyak yang basicnya dari guru saya, Mas Guri itu, terus luar ranting saya itu kan buka di di sekolahan-sekolahan itu ekstra. Nah, situ berkembang. Karena sebutannya sudah tidak disebut latihan cabang, latihan ranting kota. Nah, saya disitulah mulai ya jadi sekretaris, tapi karena saya itu kepingin jenenge gerak pencak ya piye, akhirnya saya juga ngerangkep sambil melatih di situ. Cabang itu Nun Sewu, wonten namung ranting Burno. Terus senyapang napa niku dibuat ranting kota, niku teng Sumberjo nggih wonten ranting. Terus saya juga setelah disahkan 85 itu saya buka tempat latihan ranting di Malo. Jadi secabang itu baru 4 ranting itu. 4 ranting. Jadi ranting kota, ranting Burno, ranting Sumberjo, ranting Malo. Dan pertama kali ada pertandingan Siswa Cup tahun 87 tempatnya di gedung KLK. Itu 4 ranting itu. Jadi 4 ranting yang dilaksanakan pertama kali sebutannya dulu kan Siswa Cup. Sekarang kan namanya kan antar ranting. Dulu Siswa Cup itu.
Jadi hanya itu. Kalau di ranting kota, alhamdulillah karena ketua ranting saya itu Mbah Pamuji itu juga biasanya guru itu di STM buka, di SMA Harapan buka, alhamdulillah di apa itu remaja masjid di masuk kampung itu buka, akhirnya ya berkembang. Dan itu juga karena sebelum itu kan saya masih siswa putih Diknas, ya dulu namanya kan Dikbud, itu kan juga karena Mas Kuri itu guru meskipun dia jadi masih siswa, akhirnya kan bisa gelar senam masal Sejatrate di alun-alun hari pendidikan nasional kan itu 1000 anak siswa SD itu 1000 anak itu gelar luar biasa itu materinya dari saya dan timnya termasuk saya, Mas Kuri itu yang bagian apa, karena memang meskipun orang-orang baru dan dipercaya oleh mas-mas pelatih, akhirnya juga itu kan masih siswa saya itu 85 itu Hardiknas itu Mei itu kan masih siswa, karena saya pengesahannya kan pengesahan tahun 85 itu kan tanggal 11 Oktober. Saya itu pengesahannya 85 itu 11 Oktober tahun 85 malam Sabtu Pahing di Madiun. Jumat malam Sabtu Pahing. Ngeten, nek kula niku mboten ngrasani kesulitan. Mergo isine mung seneng. Isine mung seneng tak mawon. Jadi minggu esuk niku ngelatih. Minggu sore latihan, malam Senin latihan. Terus mangke malam Selasa ngelatih di siswa umum. Mangke malam Jumat ngelatih. Terus isine seneng tak mawon. Jadi mboten wonten maksud beban mboten wonten. Jadi isine mung seneng mawon. Nggih tetep napa niku jenenge warga anyar. Iku kadang-kadang kan juga ngelatih kuwi ngetokne jati dirinya. Tapi karena sebagai pelatih itu untuk mengembangkan Sejatrate, yo istilahnya memberikan pendidikan itu karena pendidikannya nek sambung kan yo jenenge sambung iki memberikan dolanan tungkak ya kadang jadi kayak tungkak bereng, tapi tetap prinsip menjaga keselamatan siswa itu tetap dikedepankan. Dadi mboten ono istilah ngelatih kaya wong iki jadikan objek, mboten oleh, mboten itu. Isine mung seneng mawon. Inggih amargi kan ngeten, kula di samping ngelatih teng ranting kota kan nggih waktu buka latihan teng Malon niku akhirnya kan nggih tetep hari niki ngelatih teng kota sing menika nggih ngelatih karena pada saatnya kan kebetulan siswa-siswa itu pengesahannya kan juga bersama-sama tahun 87 karena ngelatih kan minimal kan 2 tahun nek dihitung waktu, nek dihitung pertemuan kan minimal itu kan 192 pertemuan ya misalnya nek dihitung pertemuannya, tapi nggih saking polos ngantos disahkan kan 192 pertemuan, tapi dihitung tahun ya 2 tahun lagi polos niku 4 bulan, jambon 6 bulan, hijau 6 bulan, putih 8 bulan. Itu kan idealnya mekaten. Begitu saya masuk di Sejatrate itu bisa menemukan berarti mengembangkan teknik, terus mengenal diri sendiri itu bagaimana itu semakin ya karena didikan mas-mas pelatih itu merasakan. Dan sampai kalau bisa sampai seperti ini juga kalau pikir karena dulu dan sampai sekarang mikirnya mau seneng lillahi ta'ala golek ridhone Gusti Allah ya nek Gusti Allah niku maringi kula dengan jalan yang lain itu memang ya sudah suratan takdir saya, karena dulu tidak pernah berpikir aku kok pengen ngeten iki betul nggih mung latih saat niki lho nek dihitung latih tengah doh kula lak ngikuti salah satu pelatih kula riyen kan Mas Wahyu niku salah satu pelatih kula juga di Gedung Pring sak menadoe sing dilatih wong loro nek berbicara tentang apa iku cara wong ngomong organisasi terus bayar yo gak ketemu tapi karena senengnya lillahi ta'ala dan akhirnya dari kesenangan itulah nek Gusti Allah maringi jalan yang lain dan itu patut disyukuri. Terus kalau ngeten niki ibaratnya niku nggih mboten sok idealis nggih. Diibaratkan ngeten
Isyatrate sudah terlalu banyak memberikan kepada saya. Nah, kalau saat ini saged sing kula nduri napa Isyatrate sudah memberikan kepada saya nggih, kula harus nyaur mboten saged ketekan. Mboten saged, tetapi selama hayat di kandung badan, apa yang bisa saya berbuat untuk Isyatrate, saya laksanakan. Itu bagian dari perjalanan hidup. Jadi kan klorien kan kepengen itu teng latih, tapi kan mas pelatih, dikmu, ini wonten penataran isi cabang, jenengan dari penataran, nggih mas. Dan akhirnya pun kalau ngikuti itu ternyata itu bagian dari jalan hidup saya, menjadi wasit, ngantos sak mriki niki. Terus niku nggih sedaya dan sewu, masyaallah Isyatrate sudah terlalu banyak memberikan, sehingga nek kula disian niku sebelum dari Isyatrate kan kalau keluarga itu delok mas kula niku kan seneng olahraga, terus lunga mulih terus ngeten, aku ki anake wong gak duwe, nah aku lunga adoh-adoh kuwi gak mungkin iso, tapi mungkin pengen mengikuti kados mas-mas kula niku, aku rodok sithik ngerti olahraga, pengen lunga adoh mulih kuwi gak usah nganggo biaya dengan apa yang saya punya. Nah dari situ saya ternyata sebelum mengikuti Isyatrate main sepak bola, tryout adoh, numpak di tempat rekol mulih wis roh adoh, terus rutin nggih atletik ke Jawa Timur, mewakili Kabupaten Bojonegoro mulih ditukokne kaos sampai kepingnya. Nah, di Isyatrate-nya dan luar biasa. Terus napa niku malah meniti dari diikutkan Isyatrate. Terus kula niku mboten karepe dhewe. Kula niku kan di mas pelatih. Jadi mane kula sakniki tengah adik sing wis prestasi, kula mung takon ngenten. Jenengan dolan nang griya kula niku napa wis dolan omahe pelatihmu? Pelatihmu sing tingkat polos sapa? Pelatihmu jambon sapa? Nah, itu karena yang mewarnai kita. Nah, saya pun juga gitu. Jadi saya niki mboten karep kula dhewe, mas pelatih kula diarahkan penataran. Nah, dari IPSI cabang akhirnya melok provinsi. Ke provinsi nggih sing biji kan nggih sing biji ora sing biji. Kula diikutkan penataran nasional sampai negara merah putih, kok diikutkan penataran internasional sampai dari kelas 3, nih kelas 2, kelas 1 dan sampai sekarang. Dan insya Allah sewu begini niku riyo hari ketiga tanggal 4 niku kula nggih budal tugas teng SEA Games ke-31 tahun 2022, SEA Games di Vietnam di Hanoi niku. Jadi lebaran hari ketiga, jadi njimpen gak menangi kupatan. Nah, terus niku perjalanan niku kula sadurunge nglampahi. Mane kula niku nek ditakon tiyang ngeten iki sadurunge nglampahi titah Gusti Allah. Jadi tapi di keluarga ini bagian support untuk istri dan anak-anak saya. Karena tanpa support dari keluarga pun juga saya tidak akan bisa begini. Dan termasuk support mas pelatih saya, pelatih kula niku kuatah. Mane kan beliau mewarnai kehidupan kula. Mane tidak ada pelatih yang dominan. Jadi artinya dominan, tapi nek sing sering paling suwe nunggoni niku pancen namine Mas Waron niku. Jadi saat kula berlatih dari begitu saya naik hijau, mau hijau itu kan masku kan wis disane 84. Mas kula wis disane 84, kula sifat munggah arep hijau niku sifat tuwek dhewe berarti niku. Nah, niku sing nunggoni kula niku Mas Waron niku. Arek kula eling Mas Waron ku wonge nyantai sabar pas kula di gerakno jurus 17 kula rumah kuwi sumpah apal ora 17 bareng mbok ngeten. Leres, Dik. Leres sama salah. Leres, Mas. Loro Mas Waron ku jeduwer kula ditawan kang jepower. Tibane kleru. Terus nggih pelatih kula kathah. Ngeten. Pertama tugas internasional kan tahun 97 itu, tapi tempatnya di Jakarta, namanya SEA Games itu, SEA Games 97. Tapi kalau berkesempatan tugas teng luar negeri itu pertama tahun 2000
itu kejuaraan junior di Vietnam itu tahun 2000. Jadi kalau ini jengben teng Vietnam itu dari tahun 2000 sampai sekarang. Besok ini insya Allah ini kalau ke Vietnam untuk yang keempat kalinya, insya Allah keempat kalinya ke Vietnam. Nah, berkesempatan nih sholat ngadep nek wong kan sholat ngadep kiblat nek wong Indonesia kan kiblatnya kan ngulon untuk ngalor sithik. Kula berkesempatan sholat niku kiblatnya untuk ngetan ngidul mergi kula nggih dadi wong sejahtera ini dadi wasit teng Inggris. Terus Asia Tenggara insya Allah sing dereng pernah kula kunjungi niku kantun Brunei Darussalam, Kamboja, niku Thailand. Thailand sudah pernah saya kunjungi tapi kunjung tidak tugas karena transit mawon. Jadi karena pesawatnya nginap, saya harus nginap di Thailand. Namun niku sing liyane insyaallah negara Asia Tenggara niku kok meh kabeh kecuali sing kula sebut kala wau. Nggih tugas niku tugas negara. Nggih nyuwun sewu sak durung nglampahi mawon. Oh nggih nek khusus Bojonegoro ya kita mengikuti tahapan-tahapan peringatan 1 abad itu ya, karena saya itu di cabang Bojonegoro nderekake Mas Bayu sebagai pengurus cabang, tapi di sisi lain kula niku kan nggih teng pusat masuk sebagai lembaga pusat, sebagai lembaga wasit juri dan ditunjuk oleh Ketua Umum Mas Morjoko itu saya sebagai ketua lembaganya membidangi peraturan pertandingan. Dan tahapan ini saya masuk di pusat itu namanya bidang teknik. Nah, bidang teknik ini akhirnya menggarap kegiatan yang menuju 1 abad itu. Nah, garapannya apa? Yang berkesinambungan target jangka panjang itu diklat pencak ajaran. Tapi kalau yang saya ini target jangka menengahnya itu pertandingan grand final Krida Internasional Sejahtera Cup itu menggunakan peraturan ala Sejahtera. Nah, kami mendapatkan tugas dari Ketua Umum Pusat itu sebagai tim diklat ke beberapa perwabus provinsi-provinsi itu menyampaikan peraturan itu, peraturan ala Sejahtera. Jadi sekarang ini begitu habis diklat di Sejahtera baik nasional maupun internasional itu kegiatan pertandingan ala Sejahtera harus peraturannya ala Sejahtera. Sudah nggak ada lagi peraturan yang di luar. Dan itu sudah proses ini sudah kami lakukan. Kalau saya sebagai unsur lembaga pusat. Nah, bicara harapannya karena ini sudah disampaikan, berarti kan dianggap sudah ngerti ya. Termasuk karena saya masuk di tim bidang teknik, bicara tentang pencak silat ajaran juga ngerti sedikit. Nah, maka bagaimana cara beruniform, berbaju sejahtera itu bagaimana caranya. Kemudian etikanya kan nganggo klambi sejahtera itu etikanya pripun, dan itu sudah disampaikan oleh tim yang menyampaikan. Meskipun saya juga bisa menyampaikan, tapi kan itu bukan porsi saya untuk menyampaikan saat ini. Gitu. Mas Mo, terima kasih untuk kegiatan yang saat ini. Besar harapan kami, masih selalu memberikan inspirasi terbaik untuk Tunggu sedaya, mugi paringi sehat sedaya, dados saged kita tidak bisa sekali lagi tidak bisa nyaur no Sejahtera, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk Sejahtera itulah, dan Gusti Allah boten sare apa yang kita perbuat dilandasi lillahi ta'ala ikhlas, insya Allah itu Gusti Allah memberikan jalan yang lain, dan saya punya keyakinan Allah memberikan jalan. Nggih, pangestuni. terima kasih. Nggih. Amin, pangestu nggih, pangestunipun. Nggih. Terima kasih Mas Mo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih,